Gaji Kylian Mbappe ternyata di bawah dua pemain Barcelona. Bergabung dengan Real Madrid, Kylian Mbappe mendapatkan gaji yang sangat besar. Namun gaji penyerang 25 tahun tersebut bukanlah yang tertinggi di La Liga Spanyol. Menurut laporan dari The Sun, Mbappe mendapatkan gaji sebesar 26,3 juta pound sterling per tahunnya. Dan itu menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi ketiga di La Liga. Saat ini gaji tertinggi La Liga masih dipegang oleh pemain Barcelona yakni Frenkie de Jong dengan gaji mencapai 31,6 juta pound sterling. Disusul Robert Lewandowski dengan gaji mencapai 28,2 juta pound sterling. Erik ten Hag masih bisa dipecat MU meski dapatkan kontrak baru. Erik ten Hag belum lama ini mendapatkan kontrak baru dari Manchester United. Meski begitu, ex pemain dari Setan Merah yakni Teddy Sheringham memperingatkan ten Hag kalau nasibnya tidak sepenuhnya aman. Meskipun ia telah mendapatkan kontrak baru, tidak ada jaminan atas pekerjaan dari Erik ten Hag. Apapun bisa terjadi di dalam sepak bola. Ia bisa saja dipecat dalam waktu 2 minggu jika mereka mendapatkan 3 hasil buruk, kata dari Sheringham. Manchester United ngebut di bursa transfer, Erik ten Hag pun gembira. MU melakukan gerak cepat di bursa transfer musim panas kali ini, dan manajer mereka Erik ten Hag pun merasa sangat senang. Kami sangat ambisius dan Anda harus ada di posisi terdepan dan untuk siap untuk musim depan. Semakin cepat Anda mendapatkan pemain, lantas Anda bisa bekerja dengan tim, ujar dari ten Hag. MU pun dikabarkan masih ingin mendatangkan pemain lagi seperti Matthijs de Ligt, Gareth Bale dan juga Manuel Ugarte. Fermin Lopez, trofi juara Euro sudah, saatnya untuk rebut emas Olimpiade. Pemain muda Barcelona yakni Fermin Lopez melakoni musim panas yang sibuk. Setelah membantu Spanyol juara Euro 2024, kini Fermin membidik medali emas di Olimpiade Paris. Fermin Lopez sendiri cuma sekali main di sepanjang Euro 2024. Pemain berusia 21 tahun itu merumput selama 28 menit. Meski demikian, Fermin Lopez kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak menit bermain kala Spanyol berlaga di Olimpiade 2024. Fermin bertekad melanjutkan kesuksesannya di pentas Piala Eropa. Dani Carvajal dinilai paling pantas menangi Ballon d'Or 2024. Mantan pemain Real Madrid yakni Jose Lu menilai bahwa Dani Carvajal paling pantas menangi Ballon d'Or 2024. Carvajal tampil impresif di level klub maupun di ajang internasional sepanjang musim ini. Bek kanan berusia 32 tahun itu digadang-gadang akan masuk sebagai kandidat pemenang Ballon Emas, dan Carvajal nyaris tak tergantikan di lini belakang Real Madrid saat memenangi La Liga dan juga ajang Liga Champions. Dan kini performa cemerlang dari Dani Carvajal pun berlanjut di ajang Piala Eropa. Carvajal memimpin lini belakang timnas Spanyol yang akhirnya bisa tampil sebagai kampiun di akhir turnamen dengan rekor kemenangan 100%. Andre Onana sebut talenta Leny Yoro luar biasa. Kiper MU Andre Onana sudah menjadi saksi langsung kehebatan dari Leny Yoro. Pemain 18 tahun itu pun disebut mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia sudah menunjukkan di babak pertama bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Pemain muda, dia sangat bertalenta dan bagus saat menguasai bola. Kami akan menikmati dia di musim ini, ujar dari sang kiper Andre Onana. AC Milan masih beradaptasi dengan gaya dari Paulo Fonseca. Kapten AC Milan yakni David Calabria mengungkapkan bahwa timnya sedang mengembangkan gaya bermain di bawah asuhan dari Paulo Fonseca. Ada konsep-konsep baru yang harus kami kembangkan dan pastinya mereka akan berlatih untuk terbiasa, ujar dari David Calabria. AC Milan sudah menjalani 1 pertandingan di bawah asuhan dari Paulo Fonseca di laga uji coba. Hasilnya AC Milan bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Rapid Vienna. Milan sendiri akan menghadapi Manchester City dalam pertandingan 2 pramusim, dan pertandingan itu akan berlangsung di Amerika Serikat pada tanggal 27 Juli.
Chelsea masih mau beli 2 pemain lagi. Chelsea terus tancap gas belanja pemain baru di era Todd Boehly. Dan di bursa transfer musim panas 2024 ini sudah ada 5 pemain baru. Pemain tersebut diantaranya adalah Hernandez Burial, Omari Keliman, Renato Veiga, Maguire, dan juga Tosin Adarabioyo. Dan dilansir dari Daily Mail, ternyata Chelsea masih belum puas dan Enzo Maresca masih menginginkan 2 pemain lagi dan akan segera dikabulkan oleh klub. Dan kedua pemain itu merupakan satu kiper dan juga satu penyerang tengah. Kabarnya kiper cadangan Real Madrid yakni Andre Lunin dan juga Samu Omorodion masuk dalam daftar buruan si biru. Arne Slot incar 3 pemain Bundesliga sekaligus untuk perkuat Liverpool. Manajer Liverpool yakni Arne Slot disebut mengincar 3 nama pemain sekaligus dari Bundesliga, dan salah satunya adalah gelandang milik Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich untuk bisa diboyong ke Anfield Stadium di musim panas ini. Dilansir oleh Bild, selain Kimmich ada bek Bayer Leverkusen yakni Jeremy Frimpong, dan terakhir ada Daniel Malen dari Borussia Dortmund. Bisa dapatkan gratis, Liverpool malah tak ikut ambil bagian dalam perburuan Rabiot. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan tak ikut ambil bagian dalam perburuan gelandang asal Prancis yakni Adrien Rabiot. Laporan itu diklaim oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan bahwa meskipun Adrien Rabiot ingin bermain di Premier League, namun Liverpool tak ikut mengejar tanda tangan pemain berusia 29 tahun itu. Bantah akan dilepas Erik ten Hag sebut Anthony masih punya masa depan di Setan Merah. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag membantah rumor bahwa timnya akan menjual Anthony di musim panas ini. Ia menegaskan sang winger masih punya masa depan bersama Setan Merah. Dalam sesi wawancara, ten Hag menyebut bahwa sang winger masih memiliki apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi winger MU di musim depan. Ten Hag juga menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan kepada Anthony secara cuma-cuma. Ia harus kerja keras dan memperbaiki performanya jika ia ingin kembali bermain di skuad utama Setan Merah. MU putuskan tidak aktifkan klausul pembelian dari Sofyan Amrabat. MU sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Sofyan Amrabat. Setan Merah memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanennya. Fabrizio Romano melaporkan dalam klausul itu MU bisa mempermanenkan sang gelandang di angka 20 juta euro dan nantinya ada add-on sekitar 5 juta euro sehingga total yang harus dibayarkan oleh Setan Merah mencapai 25 juta euro. Meski tidak mengaktifkan klausul tersebut, MU dikabarkan meminta pertemuan dengan Fiorentina untuk bisa membahas ulang transfer dari Amrabat. Mereka dikabarkan masih ingin mempertahankan sang gelandang dan ia dinilai bisa memberikan banyak opsi bagi skuad dari Erik ten Hag. Selangkah lagi Rafael Varane jadi pemain baru dari Como. Mantan bek MU yakni Rafael Varane tinggal selangkah lagi menjadi pemain klub Serie A yakni Como. Varane dilaporkan sudah terbang ke Italia. Ia juga disebut sudah menggelar pembicaraan dengan manajemen Como pada akhir Juni yang lalu, termasuk diantaranya bertemu dengan sang pelatih klub tersebut yakni Cesc Fabregas. Dilansir Fabrizio Romano, Rafael Varane akan menandatangani kontrak 2 tahun ke depan alias hingga Juni 2026 plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Antonio Conte ingin Napoli gait Dejan Kulusevski. Menurut warta jurnalis Calcio Mercato yakni Daniel Longo, direktur olahraga Napoli yakni Giovanni Mana telah menjadikan Dejan Kulusevski sebagai opsi yang menarik untuk meningkatkan kualitas skuad asuhan dari Antonio Conte. Namun Kulusevski masih terikat kontrak hingga Juni 2028, yang berarti dia tidak tersedia secara murah di bursa kali ini. Pemain tak terpakai Tottenham segera gabung dengan Marseille. Marseille kini dilaporkan telah berhasil mengamankan Pierre-Emile Hosberg dari Tottenham Hotspur. Pemain asal Denmark tersebut memang jarang mendapatkan tempat di tim utama Tottenham di bawah arahan dari Ange Postecoglou. Menurut laporan dari Foot Mercato, Marseille sudah mencapai kata sepakat dengan Spurs untuk transfer dari sang pemain. Ia bakal dipinjam lebih dahulu selama 1 musim sebelum akhirnya dipermanenkan di angka 15 juta euro.
Benfica mulai bergerak pulangkan Joao Felix. Joao Felix kembali dikabarkan akan meninggalkan Atletico Madrid dan Benfica akan berusaha untuk bisa memulangkan pemain 24 tahun tersebut. Hubungan Joao Felix yang tak akur dengan sang pelatih Diego Simeone juga membuat masa depannya di klub kota Madrid tersebut semakin dispekulasikan. Kontrak Joao Felix dengan Atletico masih berlaku sampai Juni 2029 dan oleh karena itu Benfica jelas membutuhkan uang yang tak sedikit untuk bisa mendatangkan sang pemain. Tetapi valuasi nilai transfer Felix ini sudah jauh menurun. Dia hanya ditaksir sekitar 30 juta euro saja. Diam-diam Barcelona mulai bidding N'Golo Kante. Barcelona dilaporkan tertarik untuk bisa mengamankan N'Golo Kante di bursa transfer musim panas ini. Mereka memang membutuhkan pivot baru, namun untuk pendekatan terbarunya mereka harus bersaing dengan West Ham United. Belakangan ada kabar yang menyebut Barca ingin meminjam sang pemain dalam waktu yang dekat. Dan satu hal yang menjadikan pertimbangan Azulgrana adalah performa Kante di Euro 2024 bersama timnas Prancis. Sosok 33 tahun tersebut sebelumnya sudah habis dan membuktikan diri masih mampu bersaing di level tertinggi. Al Ittihad masih ngotot untuk angkut Ederson dari Manchester City. Al Ittihad dilaporkan sudah menghubungi pihak dari Ederson. Mereka mendapatkan respon positif dari kiper asal Brasil tersebut. Ederson bersedia pindah ke klub Arab Saudi dan kedua belah pihak pun dilaporkan sudah mencapai kesepakatan soal kontrak. Sayangnya Al Ittihad tak bisa langsung memboyong Ederson sebab mereka gagal mencapai kesepakatan dengan pihak dari Manchester City. Meski gagal, Fabrizio Romano mengatakan bahwa negosiasi kedua klub masih terus berlangsung, di mana City hanya ingin melepas sang pemain di angka 50 juta euro. Messi dari Jepang akan jadi bintang baru Liverpool. Media Jepang Yanis Ponisi melaporkan bahwa Liverpool kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Menurut laporan tersebut, Arne Slot tertarik untuk bisa mendatangkan Kubo karena ia yakin sang pemuda bisa menjadi pemain top di Liverpool nantinya. Jadi Arne Slot merasa bahwa Kubo bakal jadi opsi yang bagus untuk pengganti dari Mo Salah. Sang winger punya close release yang cukup mahal di La Real. Ia hanya bisa pergi dengan tebusan sekitar 65 juta euro.